Jarang sekali rakyat Indonesia yang tahu dan sadar bahwa wanita inilah yang paling sakti. Wanita ini mampu mengendalikan seluruh rakyat Indonesia. Bahkan Jokowi tunduk, takluk, nurut, manut kepada wanita ini. Lalu siapakah wanita itu? Apakah wanita itu ada hubungannya dengan Ratu Pantai Selatan? Ataukah wanita itu seorang yang sangat dikjaya? Jawabannya adalah wanita tersebut senantiasa membuat hati Jokowi akan merasa ketakutan jika dia ngambek. Jika wanita ini ngambek, permintaannya tidak dituruti, maka akan membuat hati Jokowi menjadi gelisah. Wanita itu adalah pendamping Pak Jokowi. Karena perempuan adalah manusia yang paling sakti, mampu menundukkan setiap laki-laki. Bahkan laki-laki yang paling hebat sekalipun akan mampu ditundukkan oleh perempuan. Laki-laki sehebat apapun, bahkan menurut candaan nih, laki-laki sehebat apapun, sekuat apapun, akan suka bertekuk lutut di hadapan perempuan. Masa iya ada laki-laki yang sehebat apapun, sekuat apapun, suka bertekuk lutut di hadapan perempuan? Nah, kenyataannya tatkala suami istri itu melakukan hubungan badan, rata-rata laki-laki tersebut akan menekuk lututnya. Jika lututnya tidak ditekuk, maka akan sulit masuk. Maka dikatakan bahwa laki-laki sehebat apapun, sekuat apapun, akan suka bertekuk lutut di hadapan perempuan. Bahkan banyak laki-laki hebat yang hancur gara-gara perempuan. Sebut saja di Indonesia, banyak penguasa dan pejabat yang hebat, namun mereka takluk, tunduk, nurut dan manut kepada istrinya. Kita lihat panglima tentara, panglima TNI, kita lihat Kapolri. Mereka ini kan gagah-gagah. Mereka sangat ditakuti oleh seluruh anak buahnya, bahkan oleh musuh-musuh. Tetapi mereka ini aneh tatkala di hadapan istri masing-masing. Masya Allah, berubah. Oleh sebab itulah kita sebagai rakyat Indonesia harus mulai paham nih, bahwa ternyata Indonesia ini sebenarnya diatur, dikendalikan oleh para wanita. Namun aneh, hukum di Indonesia belum mampu menyentuh peran istri ketika suami dan anak-anaknya terjerat kasus KKN. Jadi seharusnya hukum di Indonesia ini diperluas sebagaimana hukum di dalam Islam. Kalau di dalam agama Islam, hukum itu tidak pandang bulu, tidak pilih-pilih, semuanya didudukkan sama di hadapan hukum. Baik laki-laki maupun perempuan sama, asalkan mereka adalah orang-orang yang bebas, orang-orang yang merdeka. Karena peran istri seorang pengusaha misalnya, istri seorang pejabat misalnya, istri seorang pemimpin misalnya, ini dalam rumah tangga sangat menentukan arah kebijakan suaminya dan juga arah kebijakan anak-anaknya dalam mengatur bangsa dan negara. Oleh sebab itulah tatkala kita melihat suatu kasus, maka kita lihat istrinya. Nah, di Indonesia ini jarang sekali yang melihat sampai tembus ke sana. Misalnya nih, ada seorang pejabat yang korupsi sampai 271 triliun hingga 300 triliun. Sebenarnya gaya hidup istrinya harus disoroti, cara pikir istrinya harus disoroti. Apakah istrinya mendorong suaminya ini menjadi orang yang jujur, adil dan bijaksana, ataukah justru sebaliknya? Istri-istri mereka ini gaya hidupnya hedon, ingin enak, kepenak, enak lan kepenak, pokoknya ingin hura-hura, ingin memperlihatkan kemewahan. Jika gaya hidup istri ini suka foya-foya, menunjukkan kemewahan, pamer harta dan seterusnya, maka seharusnya hukum di Indonesia ini mulai masuk ke ranah pasangan sang
pemimpin tersebut. Nah, pasangan pemimpin di Indonesia ini adalah tahu sendiri namanya. Nah, pasangan hidup ini kita harus teliti, kita harus telusuri. Apakah mereka ini mendorong sang suami untuk berbuat adil, bijaksana, jujur apa adanya, ataukah para istri-istri mereka ini justru mendorong para suaminya untuk gelap mata. Jika ternyata istri-istri itu mendorong sang suami untuk gelap mata, lupa diri, lupa daratan, maka harus ada pasal-pasal khusus, misalnya tentang kata-katanya, tentang sikapnya, tentang perlakuannya, dan seterusnya. Ini harus ada pasal-pasal khusus yang memang dipersiapkan untuk istri-istri para pejabat. Istri para pejabat, terutama istri para penguasa seperti presiden, gubernur, bupati, wali kota, lurah, dan seterusnya. Ini penting. Karena para istri pejabat ini kalau tidak disiapkan pasal-pasal undang-undang tertentu, maka mereka bisa berbuat seenaknya. Nah, demikian pula anak-anak pejabat. Jadi seluruh perangkat di dalam rumah tangga itu, yaitu suaminya sebagai seorang penguasa, istrinya, kemudian anak-anaknya. Kalau saudaranya ini agak menjauh, nanti ada undang-undang yang lain. Tetapi dalam hukum Islam itu biasanya suami, istri, dan anak. Suami, istri, dan anak. Adapun orang tua nanti ada hukum lagi. Kemudian ke kanan kiri yaitu saudara. Kemudian ke paman, ke bibi, ke sepupu, dan seterusnya. Nanti ada perlakuan hukum lagi. Tetapi yang penting pertama kali hukum yang harus ada adalah hukum tentang pasangan, yaitu istri atau suami. Jika istrinya yang menjabat, maka suaminya juga harus ada pasal khusus, dan terutama lagi juga untuk anak-anaknya. Nah, kalau ini tidak dipersiapkan, maka Indonesia bisa seenaknya. Anak-anaknya katanya tidak menjabat, tidak memegang kekuasaan, tidak mengendalikan kebijakan. Anaknya bukan pejabat publik dan seterusnya. Kemudian seenaknya bisa memakai fasilitas seenaknya misalnya. Kemudian tidak bisa dijerat oleh hukum, tidak bisa begitu. Harus ada undang-undang khusus. Oleh sebab itulah wanita paling sakti yang ada di Indonesia, bahkan mampu mengendalikan seluruh Indonesia, adalah pasangan dari presiden. Coba kita renungkan. Presiden itu kalau istrinya ngambek, presiden nggak bisa makan minum, nggak bisa dengan tenang lah, nggak bisa. Oleh sebab itulah sekali lagi harus mulai ada undang-undang yang menjarah ke sana, mengarah kepada istri-istri para pejabat. Demikian dari kami, semoga manfaat dan barokah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.